PR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampai lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Saya yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini box down kembali, tersumber lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Eriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawar. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada 2 hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan.
Kemudian yang kedua, kepuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Plonga-Plongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan kalau Amin Rais akan menjadi gelandangan politik. Jadi dulunya Amin Rais merasa dirinya kingmaker usai berhasil menggagalkan Megawati menjadi presiden. Kemudian Amin Rais juga dianggap berhasil mengangkat sekaligus menjatuhkan atau melengsarkan Gus Dur dalam sidang MPR RI. Lalu Gus Dur disebut pernah meramalkan nasib politik Amin Rais ke depan dan menyebut mantan ketua umum PAN tersebut akan menjadi gelandangan politik. Pernyataan Gus Dur itu mengisyaratkan jika Amin Rais masih akan menjadi salah satu tokoh politik namun tidak memiliki kemampuan apapun. Ia disebut tidak memiliki kekuatan dan hanya akan berteriak, menuding serta menutupi ketidakmampuannya lagi dalam berpolitik. Ramalan Gus Dur ini juga bisa dilihat sekarang, bukan? Amin Rais yang kerjanya nuduh ijazah palsu, kritik kebijakan presiden, menjelek-jelekan presiden dan juga menuduh korupsi, dan sampai saat ini tuduhan Amin Rais juga belum terbukti. Jadi ya masih yang kuar-kuar gitulah intinya.